Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 sekolah dasar, halaman 27 sampai dengan 29, kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu belajar Al-Quran dan hadis, dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 27 pada bagian uji capaian pembelajaran. Bagian yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Ad-duha artinya waktu titik-titik. Pilihannya A, pagi, B, siang, C, sore, D, malam. Jawaban yang tepat ad-duha itu adalah waktu pagi, maka jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua. Surah ad-duha dikelompokkan ke dalam surat Makkiyah karena diturunkan titik-titik. Pilihannya A, setelah hijrah, B, saat haji wada, C, sebelum hijrah, D, saat Fathul Makkah. Jadi surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan ketika di Mekah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, maka jawabannya adalah yang C, yaitu sebelum hijrah. Soal yang ketiga. Jumlah ayat surah ad-duha titik-titik. Jadi jumlahnya ada, pilihannya A 10, B 11, C 12, dan D 13. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu yang 11 ayat. Selanjutnya soal yang keempat, itu di halaman 28. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy. Yang ketiga, terbitnya matahari di waktu pagi. Yang keempat, larangan menghardik anak yatim. Kandungan surat ad-duha dinyatakan oleh nomor titik-titik. Pilihannya adalah yang pertama, A 1, 2, dan 3. B 2, 3, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 1, 2, dan 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi bersyukur atas nikmat, bantahan Allah terhadap tuduhan kafir Quraisy, dan larangan menghardik anak yatim. Soal yang kelima. Perhatikan untuk ayat di samping. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Huruf kha menghadapi ya sukun, ayat di atas dibaca titik-titik. A hai, B hai, C hai, D kha. Maka jawabannya nih, karena kha menghadapi ya dibacanya adalah khai. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal yang keenam. Perhatikan ayat di samping. Wa wajadaka ailang fa'agna. Huruf ain pertanda mad wajib mutasil dibaca titik-titik harokat. Pilihannya A 5, B 6, C 7, dan D 8. Maka jawabannya untuk mad wajib mutasil dibacanya adalah 5 harokat. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Orang yang tidak titik-titik kepada manusia berarti tidak titik-titik kepada Allah. Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah titik-titik. Pilihannya A, berdoa dan bersyukur, B, berzikir dan berterima kasih, C, berterima kasih dan bersyukur, D, beriman dan berzikir. Maka yang tepat adalah yang C, berterima kasih dan bersyukur. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Soal nomor 8.
Perhatikan hadis di samping. Tahadu, tahabu, artinya titik-titik. A, saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. B, mencintailah kalian, niscaya akan bisa saling memberi. C, saling mencintai dan saling memberilah kalian. D, memberi hadiah itu akan menemukan saling mencintai. Maka jawabannya untuk hadis ini adalah saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Soal nomor 9. Setelah keluarga, orang yang didahulukan jika memberi hadiah adalah titik-titik. Pilihannya A, saudara, B, sahabat, C, rekan kerja, dan D, tetangga. Jadi jawaban yang tepat adalah setelah keluarga adalah tetangga. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang ke-10. Memberi hadiah karena untuk mendapatkan sesuatu dari yang diberi termasuk titik-titik. Pilihannya A, gratifikasi, B, korupsi, C, persentasi, dan D, komisi. Jawabannya adalah yang A, yaitu gratifikasi. Selanjutnya pada halaman 29, ini adalah soal esai. Jadi kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Yang pertama, tulislah ayat surah Ad-Duha yang terdapat hukum bacaan tafhim. Jadi tafhim itu dibacanya tebal atau jelas. Maka yang tepat adalah perhatikan pada fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, rohnya ini dibaca dengan tafhim atau tebal. Perhatikan huruf yang berwarna merah. Jadi fa'ammal yatima fala taqhar. Selanjutnya soal yang kedua. Tulislah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam surah Ad-Duha, yaitu pada lafad wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya adalah dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau merasa puas. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Selanjutnya yang ketiga. Tulislah salah satu ayat dari surah Ad-Duha yang di dalamnya terdapat hukum bacaan izhar. Izhar itu ketika nun wati atau tanwin menghadapi huruf izhar. Perhatikan pada lafad wa ammasa'ila falatanhar. Jadi ketika nun mati menghadapi huruf H adalah huruf idhar, dibacanya jelas. Tanhar. Selanjutnya soal nomor 4. Mengapa memberi hadiah kepada pejabat pemerintah dilarang? Jawabannya karena bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya soal nomor 5. Tulislah 2 hikmah atau manfaat memberi hadiah. Jadi yang pertama itu adalah saling mencintai. Dan yang kedua adalah menghilangkan kedengkian. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 halaman 27 sampai dengan 29 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.